Sini belakang. Tetangganya kan? Silakan Kak, naik aja sekalian Kak. Slopnya naik aja. Slop. Apa kabar? Masih puasa? Masih bisa menahan diri? Untuk apa puasa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Ya, teman-teman, sore ini Aliansi Umat Islam Kota Medan gelar aksi damai dukung surat edaran wali kota. Nah, teman-teman, surat edaran wali kota mengenai penertiban daging non-halal termasuk daging babi itu sudah dicabut secara resmi. Kenapa dicabut? Nah, karena beberapa waktu yang lalu, teman-teman, maka selaku Wali Kota Medan mengeluarkan surat edaran bagaimana penertiban dari penjualan daging non-halal termasuk daging babi. Nah, ini hanya berlaku bagi daging non-halal, sehingga bagi penjual atau pedagang daging babi memprotes akan hal itu. Kenapa? Karena surat edaran tersebut hanya untuk orang-orang yang menjual daging non-halal. Harusnya ketika Wali Kota Medan melakukan penertiban tentang pedagang, maka harus dipukul rata. Artinya tidak ada yang menjual di pinggir jalan, di trotoar, di depan rumah, dan lain sebagainya, harus ditempatkan di tempat yang khusus. Harusnya seperti itu, dipukul rata. Sehingga ketika itu dikeluarkan oleh Wali Kota Medan, maka pedagang daging babi protes. Dan beberapa hari kemarin, teman-teman, ya, mereka demo di depan Wali Kota Medan, dan kita tahu bagaimana mereka demo, bahkan mereka sampai membawa daging babi, dan hasilnya ya mereka menang dalam hal itu. Kenapa menang? Karena berhasil Wali Kota Medan mencabut kembali secara resmi mengenai surat edaran tersebut dalam penertiban daging non-halal. Kenapa ada dugaan diskriminatif di sini? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ya tidak dipukul rata, hanya penjual daging non-halal saja. Nah, dengan setelah Wali Kota Medan mencabut hal itu, maka selaku umat Islam Kota Medan gelar aksi damai pada hari ini. Ya, mereka mendukung surat edaran tersebut Wali Kota Medan. Nah, memang di Kota Medan ini, teman-teman, sebagai konsumsi daging babi dengan yang tidak mengkonsumsi daging babi itu seimbang. Jadi ya kita tidak tahu bagaimana nantinya keputusan dari Wali Kota Medan dalam hal ini. Makanya harusnya Wali Kota Medan sebelum mengeluarkan penertiban tersebut harus dipanggil dulu tokoh-tokoh masyarakat supaya dia mendapatkan satu jalan keluar agar tidak terjadi
kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika surat edaran itu diterbitkan, maka tidak ada lagi protes. Nah, kenapa ada protes? Karena ya masyarakat kaget dalam hal itu. Sebagai pedagang daging babi, ya mereka kaget ya, karena sudah bertahun-tahun mereka buka usaha mengenai hal itu, tapi tiba-tiba itu ditertibkan, maka itu sangat beresiko terhadap penjualan mereka, terhadap penghasilan mereka. Dan ini memang wajar saja mereka protes dengan hal itu. Oke, kita kembali bagaimana sore ini Aliansi Umat Islam Kota Medan gelar aksi damai dukung surat edaran wali kota. Nah, teman-teman, di sini dikatakan sore ini Aliansi Umat Islam Kota Medan dan sekitarnya mengundang seluruh umat Islam di Kota Medan dan sekitarnya sama-sama melakukan aksi mendukung surat edaran wali kota Medan ya nomor 507.1/1540 tanggal 3 Februari 2026 tentang penataan lokasi penjualan dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan di depan kantor Wali Kota Medan. Aliansi Umat Islam Kota Medan mengajak dan mengundang seluruh umat Islam datang ke kantor Wali Kota Medan untuk mendukung surat edaran Wali Kota Medan terkait penertiban dan penataan penjualan dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan, ujar Irman Arif Gia selaku koordinator lapangan aksi didampingin Rizwan SE selaku tim mobilisasi massa kepada waspada.id Selasa. Teman-teman, dijelaskan Irman Gia, aksi Aliansi Umat Islam Kota Medan mendukung surat edaran wali kota dilaksanakan hari ini ya pada Selasa ya. Kemudian dalam aksi damai ini juga akan dilaksanakan buka puasa bersama dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Medan, Dr. H. Hasan Matsum. Irman Arif menyebutkan surat edaran wali kota tersebut bukanlah melarang orang berjualan daging non halal, melainkan untuk menata lokasi penjualan daging, pengelolaan limbah daging non halal. Surat edaran wali kota harus dicermati dan dibaca dengan baik dan seksama, karena dalam surat edaran tersebut tidak ada larangan orang untuk berjualan daging non halal, melainkan penataan dan pengelolaan limbah daging non halal. Jadi surat edaran tersebut jangan diputarbalikkan atau disalah tafsirkan, tegas Arif. Dijelaskan Irman Arif, selama ini banyak terlihat penjual daging non halal yang menggelar lapak jualannya di badan jalan dekat masjid dan pemukiman mayoritas muslim, sehingga dengan keluarnya surat edaran wali kota tersebut perlu ditata kembali lokasi penjualan dan pengelolaan limbah daging non halal tersebut. Oleh sebab itu, tambah Iman Arif, Aliansi Umat Islam Kota Medan mengajak dan mengundang seluruh umat Islam, masjid, kaum, pengajian, perwiridan, remaja, masjid, dan seluruh elemen ormas Islam agar menghadiri aksi damai mendukung surat edaran wali kota Medan tentang penataan dan pengelolaan limbah daging non halal di Kota Medan. Aliansi Umat Islam meminta agar umat yang datang agar membawa menu bukaan masing-masing. Nah, sementara itu Rizwan menambahkan ribuan umat Islam ya telah mendatangi surat petisi mendukung surat wali kota Medan. Nah, ini menjadi pusing ya wali kota Medan dalam hal ini. Kenapa? Karena ya sebagian masyarakatnya menolak tentang surat edaran itu dan sebagian masyarakatnya mendukung surat edaran ini. Makanya sangat penting sekali komunikasi sebenarnya sebelum surat edaran itu dikeluarkan harusnya ada komunikasi dulu dan ada pertimbangan-pertimbangan apa yang terjadi kalau ini diterbitkan. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Ya, kita mengharapkan supaya di Kota Medan ya mendapatkan jalan keluar, jalan tengah-tengah dalam hal ini. Tentu ini adalah keputusan lagi bagi pemimpin Kota Medan, harus bisa
memberikan satu keadilan. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa seorang pemimpin harus bisa memberikan satu keadilan bagi warganya. Kenapa? Kalau itu juga ditertibkan, maka tentu akan berpengaruh terhadap para pedagang, berpengaruh terhadap penghasilan para pedagang. Dan bagaimana cara supaya itu ketika ditertibkan, ya, pendapatan para pedagang penjual daging babi itu tidak berkurang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya ya harusnya sebelum diterbitkan itu dulunya harus ada komunikasi dulu kepada tokoh-tokoh masyarakat sehingga tidak terjadi kericuhan, sehingga tidak terjadi kegaduhan. Nah, makanya ya wali kota Medan dalam hal ini berada di tengah-tengah, ya, saling tarik menarik, ada yang mendukung, ada yang menolak, dan jadi tentu dia akan bingung untuk mengambil keputusan dalam hal ini.